Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Widiantara NPM 2215061052 dari kelas PSTID. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Sebelum membahas topologi jaringan, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri adalah sebuah kumpulan komputer atau perangkat yang saling terhubung melalui berbagai media untuk saling bertukar data, memberi informasi dan lain sebagainya. Yang memungkinkan berbagai perangkat itu untuk dapat berkomunikasi satu sama lain, seperti berbagi informasi dan juga sumber daya seperti penyimpanan data dan menyediakan berbagai layanan dan akses internet. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer ini terbagi menjadi tiga, yaitu LAN, Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan WAN itu Wide Area Network. LAN ini cakupannya yang paling kecil, yaitu hanya menghubungkan perangkat ke perangkat lainnya dalam satu lokasi fisik atau dalam cangkupan yang kecil. Yaitu yang kedua itu MAN, ada Metropolitan Area Network, yaitu menghubungkan beberapa lokasi, yaitu atau bisa disebut dengan gabungan dari beberapa LAN, atau bisa dianalogikan seperti beberapa lokasi yang dijadikan satu itu membentuk sebuah kota, jaringan dalam suatu kota. Yang ketiga ada Wide Area Network, itu jaringan yang menghubungkan jaringan di lokasi yang lebih luas lagi, gitu. Atau bisa disebut dengan gabungan beberapa MAN. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu struktur fisik dari hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Ini mencakup bagaimana perangkat dalam jaringan tersebut terhubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya, dan bagaimana sebuah data dikirimkan di antara perangkat tersebut. Sehingga topologi sendiri ini dapat dikatakan sebagai gambaran pola atau susunan kabel secara fisik, sehingga membentuk secara fisik pada perangkat jaringan sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Selanjutnya ada dua jenis topologi jaringan, yaitu ada topologi fisik dan topologi logis. Topologi yang pertama, topologi fisik ini merupakan topologi jaringan yang merujuk kepada susunan fisik atau yang ada fisiknya. Jadi dari sebuah perangkat keras seperti susunan kabel, konektor, dan lain-lain yang menghubungkan satu perangkat dalam sebuah jaringan, sehingga menentukan bagaimana perangkat fisik itu seperti komputer, switch, dan lain-lain itu terhubung satu sama lain. Yang kedua ada topologi logis, yang merupakan topologi jaringan yang merujuk pada jalur data atau root yang diambil oleh sebuah data saat kita melakukan komunikasi antar perangkat dengan perangkat lainnya dalam sebuah jaringan. Jadi terlepas dari susunan fisik. Jadi alur datanya itu, jadi topologi logis ini menentukan bagaimana data itu dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa susunan fisik. Selanjutnya ada macam-macam topologi jaringan. Topologi jaringan ini di sini saya hanya mengambil tiga yang secara umum, yaitu topologi bintang,
topologi bus, dan topologi cincin. Topologi star topologi atau topologi bintang ini dia susunan perangkat yang terhubung ke sebuah pusat. Jadi dia ada perangkat pusat yang biasanya diisi oleh switch atau router. Jika satu kabel pada topologi ini, jika ada salah satu yang terhubung, maka perangkat lainnya itu jika ada salah satu perangkat yang terputus, maka perangkat lainnya itu tetap terhubung. Kita analogikan seperti sebuah pohon, cabang pada pohon itu, jika ranting satunya patah, maka tidak mempengaruhi ranting yang lainnya, tetapi ranting yang lainnya itu tetap terhubung. Selanjutnya ada topologi bus. Nah, topologi bus ini yang sederhana itu hanya menghubungkan perangkat ke kabel tunggal seperti garis lurus saja. Jadi data yang dikirimkan itu jadi data yang dikirimkan oleh sebuah perangkat itu hanya diterima oleh perangkat tujuannya saja, sehingga seharusnya yang akan memproses itu adalah perangkat yang akan menerimanya dari si pengirimnya. Yang ketiga itu ada topologi cincin atau ring topologi, di mana alur alur jaringannya itu membentuk seperti lingkaran. Jadi perangkat satu dengan perangkat lainnya itu terhubung seperti jalurnya itu seperti sebuah lingkaran, nah, sebuah cincin lah. Jadi data yang bergerak itu pasti melalui sebuah perangkat lainnya sebelum ke perangkat tujuan, karena data yang bergerak itu sesuai dengan alurnya itu yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan pada sebuah rumah sakit di daerah Palembang. Di sini terdapat switch, server, dan beberapa perangkat yang akan digunakan pada rumah sakit tersebut. Switch sendiri ini, yang pertama di sini ada switch. Switch ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang terdapat dalam suatu area atau eh, suatu area yang terbatas. Nah, switch ini juga sering sering dikatakan juga sebagai sebuah jembatan karena dia menghubungkan perangkat yang terdapat pada sebuah daerah atau area tertentu, di mana switch ini juga sebagai manajemen lalu lintas yang ada pada sebuah jaringan komputer, di mana switch ini bertugas untuk mentransfer sebuah data agar sampai ke tujuannya itu seperti ke perangkat-perangkat yang terdapat pada area tersebut. Yang kedua ada server. Server sendiri ini sebagai tempat pengelola sumber daya yang didapat. Jadi server ini sebagai database pada sebuah perangkat yang digunakan untuk membuat cadangan program dan data yang data komputer yang terdapat pada area tersebut, sehingga server ini mengelola layanan
yang mengelola layanan yang terdapat pada rumah sakit tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada PC yang terdapat pada rumah sakit tersebut yang digunakan oleh user untuk melakukan aktivitasnya. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alurnya. Yang pertama di sini ada router yang terhubung pada server dan juga pada PC yang terdapat pada ruangan administrator. Selanjutnya, router ini juga terhubung pada router. Switch ini terhubung pada switch yang terdapat pada kantor 2, yang dimana nanti data yang terdapat data yang ada pada switch 2 ini, switch 6 pada kantor 2 ini akan dikirimkan ke 3 PC, yaitu PC 7, 8, dan 9. Selanjutnya switch 11 juga ini terhubung pada switch 4. Switch 3, switch 2. Switch 1 terhubung pada switch 1 ini, yaitu yang terdapat pada kantor 1 di rumah sakit. Yang dimana switch ini yang terdapat pada kantor 1 ini menghubungkan 5 device atau 5 PC, yaitu PC 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, switch 11 juga ini terhubung pada switch 4, yang dimana terdapat pada ruangan apotek dan laboratorium. Di mana switch 4 ini juga terhubung pada 5 device, 5 perangkat atau 5 PC, yaitu PC 10, 11, 12, 13, dan 14. Selanjutnya, router 11 juga terhubung pada switch 3 yang terdapat pada ruang IGD, di mana ruang switch ini juga untuk menghubungkan 4 perangkat, yaitu PC 15, 16, 17, dan 18. Dan yang switch 3 ini yang terdapat pada ruang IGD juga menghubungkan switch 12 yang terdapat pada gedung VIP. Di mana yang switch 12 ini digunakan untuk menghubungkan 3 perangkat, yaitu PC 19, 20, dan 21. Selanjutnya ada pada switch 11 juga menghubungkan pada switch kedua yang terdapat pada ruangan PDL, di mana switch kedua ini juga menghubungkan 2 perangkat, yaitu PC 23 dan 22. Selanjutnya, switch 2 yang pada ruang PDL ini juga menghubungkan ke switch ketiga yang terdapat pada ruang medrek, di mana switch ini digunakan untuk menghubungkan ke switch yang terdapat pada ruangan medrek 2 dan menghubungkan 5 perangkat, yaitu PC yang terdapat pada ruang medrek. Nah, untuk switch 13 ini yang terdapat pada ruang medrek 2 digunakan untuk menghubungkan switch 14 dan 5 perangkat yang terdapat pada ruang medrek 2. Yang terakhir, di mana switch 14 ini switch 13 ini menghubungkan ke switch 14 yang terdapat pada ruangan kebidanan dan anak, di mana switch 14 ini digunakan untuk menghubungkan 4 perangkat, yaitu perangkat 29, 30, 31, dan 32. Nah, pada gambar ini terdapat 2 jenis garis yang digunakan, di mana ada garis solid, itu digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Sedangkan ada 1 garis lagi yang berbeda, itu garis putus-putus yang digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama. Seperti contoh ini switch 11 dan switch 2, dia menggunakan garis putus-putus. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.